Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi pada Sabtu pagi hari ini, tanggal 21 September 2024. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus. Kalau kita bisa hidup sampai saat ini, selalu katakan terima kasih Tuhan buat rahmat, anugerah, kebaikan Tuhan. Untuk pemeliharaan Tuhan, kita diberikan sehat, bisa bangun pagi untuk yang sehat. Pada Sabtu tanggal 21 September ini, anugerah Tuhan yang besar. Waktu tidak akan terulang. Biar kita jadikan setiap kesempatan yang Tuhan berikan adalah kesempatan emas. Bicara, kita emas bicara logam mulia. Kita sangat sayang kepada, kalau kita punya emas tentunya kita simpan baik-baik, saudara. Tidak mungkin kita taruh tempat sembarangan. Demikian juga waktu. Biar kita setiap waktu yang Tuhan berikan adalah kesempatan emas. Waktu begitu berharga. Hanya berlangsung satu kali. Kalau emas Bapak Ibu bisa beli berkali-kali, bisa jual beli. Tapi waktu tidak bisa jual beli. Waktu kalau sudah berlangsung satu kali ini, Sabtu 21 September, hanya berlangsung hari ini. Sabtu depan sudah tanggal 28 September. 2 minggu lagi, bukan bulan September, sudah masuki bulan Oktober. Tahun depan 21 September, tapi tahun 2025. Waktu tidak pernah terulang 2 kali, hanya berlangsung 1 kali. Oleh karena itu, jadikan setiap kesempatan yang sangat kita cintai, perbuatlah untuk Yesus. Golden opportunity, kesempatan emas yang kita pergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Hormat Yesus, amin, haleluya. Puji Immanuel, amin, haleluya. Rajaku, Tuhanku, bintang fajar, dialah Raja di atas segala-galanya. Di dalam kekekalan ku puji Dia, Yesus, haleluya. Memerintah bersama Dia kekal selamanya, amin, haleluya. Oh hail King Jesus, haleluya. Oh hail Immanuel, amin, haleluya. King of kings, Lord of lords, bright morning star, amen, hallelujah. Brother of eternity, I'm going to praise Him, amen, hallelujah. And forevermore I will reign with Him. Kita akan memerintah bersama Dia selama-lamanya. Hormati Yesus, amin, haleluya. Puji Immanuel, amin, haleluya. Rajaku, Tuhanku, bintang fajar, amin, haleluya. Di dalam kekekalan ku puji Dia, Yesus. Memerintah bersama Dia selamanya, amin, haleluya. Dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 30b, demikian firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, jauh hal itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah, haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kita menghormati, sangat-sangat hormat. Hormati Yesus, haleluya. Puji Immanuel, amin, haleluya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan
keagungan. Haleluya. Ya, segala-galanya ada di langit dan di bumi, ya Tuhan. Amin. Haleluya. Punyamulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ialah kami bersyukur kepadamu. Amin. Haleluya. Dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah Rajaku, Bapakku, Juru Selamatku. Amin. Haleluya. Bapakku Yesus, haleluya. Sucikan kami pagi ini untuk firman Tuhan. Hatiku Bapa, pikiranku dan mulutku untuk firman Tuhan. Haleluya. Aku lapar, haus akan kebenaran firman-Mu, ya Tuhan. Ku puji Engkau kekal selamanya. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang begitu baik. Sampai hari ini kita senantiasa di dalam pemeliharaan Tuhan. Hari berganti hari, tanggal berganti tanggal, tapi cintanya Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kasih-Nya sempurna di dalam kehidupan kita. Seperti yang saya sampaikan pada waktu yang lalu, kita boleh menikmati hari libur, tapi cintanya Tuhan tidak pernah libur dalam kehidupan kita. Bayangkan, nafas datang dari Tuhan. Kalau Tuhan ambil oksigen, seluruh umat manusia di muka bumi mati semuanya. Tidak bisa napas, saudara. Karena napas oksigen yang kita hirup diambil sama Tuhan. Karena Dia yang menciptakan segala-galanya. Itu mari kita semua sadar, semua hidup ini berasal dari Tuhan. Dan kalau hidup ini untuk Tuhan, mari kita memanfaatkan setiap kesempatan yang Tuhan berikan untuk bersekutu dengan Tuhan Yesus. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Firman Tuhan katakan dalam 1 Samuel pasal 30, pasal 2 ayat 30b dikatakan tadi. Tapi siapa yang menghormati aku, akan kuhormati. Ya. Tetapi siapa yang menghina aku, akan dipandang rendah. Wah, gawat, saudara. Jangan pernah tidak hormat sama Tuhan. Habis kita, saudara. Ya, diambil nyawanya udah selesai, masuk ke neraka. Tapi kita bersyukur, terima kasih. Lihat, tidak hormat sama Tuhan. Siapa? Herodes, raja sombong di Kisah Rasul. Hormat dia menghina sama Tuhan. Langsung, saudara. Makan cacing, saudara. Ya, kita takut kita sama Tuhan. Nanti kita lihat lagi. Anak Imam Eli, Hofni dan Pinhas. Dia berani sama Tuhan, dia sombong sama Tuhan. Ambil sembarangan, dia tidak hormati Tuhan. Mati, saudara. Makanya takut sama Tuhan. Makanya kita lagi ada kesempatan bisa hidup sampai detik ini. Semua karena anugerah Tuhan. Tidak boleh sembarangan, saudara. Hormati Tuhan Yesus di atas segala-galanya, saudara. Karena kita bisa hidup sampai detik ini, semua karena anugerah yang besar dari Tuhan. Maka kita senantiasa memberikan kesempatan supaya senantiasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Kita mau cinta Tuhan, kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Memanfaatkan setiap kesempatan ini untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Ya, waktu kesempatan hanya berlangsung satu kali, saudara. Ya, itu setiap kesempatan yang Tuhan berikan buat kita. Kita mau pergunakan untuk senantiasa
menyenangkan hati Tuhan. Lihat ini saudara, saya membaca di Kisah Rasul 12. Apa yang terjadi yang tadi saya bilang, Herodes sombong. Saudara. Kisah Rasul 12, kalau udah hormat sama Tuhan, lihat ini. Saya mau baca dari ayat 21. Kisah Rasul 12. Dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas tahta dan beri pidato kepada mereka. Dan rakyatnya bersorak membalas, ini suara Allah dan bukan suara manusia. Dan sekitar juga ia ditampar malaikat Tuhan, karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing, tidak hormat sama Tuhan. Maka kita hormat sama Tuhan. Saya di kamar pribadi saya, kalau berdoa saya taruh kepala dalam nama Tuhan Yesus. Taruh di lantai, hormat, takut sama Tuhan. Maka kita sebagai hamba Tuhan hormat kalau sudah mulai ambil bagian pelayanan pekerjaan Tuhan di atas mimbar. Saya selalu pakai jas, pakai dasi. Bukan untuk dihormati manusia, tapi untuk menghormati Tuhan, saudara. Kita aja kalau jumpa dengan presiden, jumpa dengan orang yang kita hormati, tentu dengan pakaian yang terhormat. Tujuannya untuk menghormati yang bersangkutan, apalagi Tuhan, saudara. Dengan di atas segala-galanya. Hormat. Apa salahnya sih kalau hormat sama Tuhan? Ya, tubuh jiwa roh Tuhan memang lihat hati, tapi juga Tuhan lihat tubuh kita. Ya, buktinya nih, mari kita baca ya. Hofni Pinehas kejahatan anak Eli itu secara tubuh dia tidak menghormati Tuhan. Ya, hatinya tubuh jiwa rohnya jahat, tubuhnya jahat perbuatannya, pikiran jahat, hatinya jahat. Ya, oleh itu mari kita takut sama Tuhan. Mari saya mau baca kejahatan anak Eli ke 1 Samuel pasal 2 ayat 11 sampai 26, demikian firman Tuhan. Lalu pulanglah Elkana ke Rama, tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Anak siapa itu? Sudah Samuel. Ya, Samuel udah masih kecil, saudara ya, tapi diserahkan di dalam rumah Tuhan selalu. Adapun anak laki itu Eli adalah orang Dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Ini Dursila anak Imam Eli. Ya, terus berikutnya. Adapun batas hak para imam terhadap bangsa itu, setiap kali seorang mempersembahkan korban sembelian, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergitiga di tangannya. Ini saudara ya, perhatikan ya. Dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Sekali tarik dengan garpu itu ke atas, diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikian mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana. Coba ini saudara. Anaknya Imam Eli begitu sombong, begitu jahat, tidak menghormati Tuhan. Setiap hamba Tuhan, setiap jemaat Tuhan, ya, setiap semua orang-orang ya akan mempersembahkan, jemaat Tuhan mempersembahkan kepada Tuhan. Seenaknya saudara, main diambil saja dengan garpu, tidak menghormati Tuhan. Lihat ayat 15, bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang, lalu berkata kepada orang mempersembahkan korban itu, berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya mentah saja. Coba dibohongin saudara. Ayo kasih aku, dia tidak mau, ya dia mau mentah daripadamu daging yang dimasaknya, yang mentah saja. Coba diambil saudara. Apabila orang itu menjawabnya, bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagi musuh hatimu? Maka berkata ia kepada orang itu, sekarang juga harus kau berikan. Kalau tidak, aku akan mengambilnya dengan kekerasan. Coba ini. Berarti dengan cara yang, mohon maaf ya, yang kurang ajar nih saudara. Tidak menghormati Tuhan ya. Cara paksa. Ini preman saudara ini. Anak pendeta, anak imam saudara. Ya, anaknya pendeta, imam, anaknya menjadi imam juga, tapi preman tidak takut akan Tuhan. Apa yang terjadi terus menerus? Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban itu. Lihat ini, berarti Tuhan setiap perbuatan manusia itu dilihat sama Tuhan. Takut. Ini contoh konkret. Ini firman Tuhan loh. Maka kalau Bapak Ibu dalam pelayanan, kalau udah menghormati Tuhan, Tuhan tahu persis. Tuhan memandang dari surga. Suruh baca Mazmur 53 ayat 3. Allah memandang ke bawah dari surga, melihat setiap anak manusia. Amsal Sulaiman 15 ayat 3. Mata Tuhan selalu melihat anak manusia, perbuatan baik atau perbuatan jahat. Mata Tuhan ada di segala tempat, kita takut sama Tuhan. Maka lihat ini, anak Imam Eli, Hofni Pinehas, dia tidak hormat sama Tuhan ya. Setiap tahun ibunya, di hadapan Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan, ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kanan, baju efod dan baju yang sangat baik, saudara, yang murni untuk menghormati Tuhan sih. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membuat jubah itu kepadanya.
apabila bersama suaminya pergi mempersembahkan korban 9 tahunan. Jadi Samuel dari kecil dididik hidup takut akan Tuhan. Sudah menjadi imam kecil, saudara. Dan kecil sudah belajar melayani pekerjaan Tuhan, hormat takut. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya, katanya, Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini, pengganti yang telah diserahkan kepada Tuhan. Sudah itu pulanglah mereka ke tempat perdibannya di Imam Eli, selalu memberkati Elkana dan Hana, ya. Berikutnya anaknya itu, ya. Dan Elkana, saudara, Elkana istrinya, ya. Dan bersama Elkana bersama istrinya tentunya nih Hana, saudara, bersama Samuel terus diberkati. Dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki, 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Eli telah sangat tua apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah perantauan. Ini anaknya Eli jahat, ya. Jadi banyak perbuatan-perbuatan dosa, sudah. Berkata dia kepada mereka, mengapa kamu lakukan hal itu? Sehingga aku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatan jahat. Ya, jadi Imam Eli kurang tegas, saudara. Negurnya pelan-pelan. Kenapa, nak? Coba nih. Ya, janganlah begitu, anak-anakku 24 nih. Bukan kabar baik yang ku dengar itu kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Jadi kelihatannya tidak keras, saudara. Harusnya keras dan tegas. Tidak boleh pelayanan, saudara. Jadi Tuhan yang marah, saudara. Lihat ini. Jika seorang berdosa terhadap seorang lain, maka Allah yang akan mengadili. Tapi jika seorang berdosa terhadap Tuhan, siapa yang menjadi perantara baginya? Tapi tidak didengarkan mereka perkataan ayat itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Tapi ayat 26, tapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Coba ini, berbeda sekali. Samuel takut akan Tuhan, dipakai sama Tuhan, dan orang respect sama dia, dan makin berkenan sama Tuhan. Tapi Imam Eli anaknya tuh, Hofni dan Pinahas, yang begitu jahat, yang tidak takut akan Tuhan. Maka belajar kita nih takut sama Tuhan, saudara, ya. Ya, hormat sama Tuhan. Tidak boleh sembarangan, saudara. Ya, kalau tidak takut akan Tuhan, ya anak Imam Eli, Hofni, Pinahas namanya, ya. Ayat yang ketiga, 1 Samuel pasal 1 ayat 3. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, berarti Hofni dan Pinahas. Hofni dan Pinahas dilantik sudah menjadi imam, papanya imam, anaknya imam, semua melayani pekerjaan Tuhan. Tapi sikap perilakunya tidak hormat sama Tuhan. Maka oleh itu mari melalui firman Tuhan pada pagi hari ini kita bisa belajar supaya kita hormat dan takut sama Tuhan. Di dalam pekerjaan Tuhan tidak boleh sembarangan, saudara. Dikutuk sama Tuhan. Baca di Yeremia. Barang siapa yang melayani Tuhan dengan lalai, itu dikutuk sama Tuhan. Takut kita sama Tuhan, saudara. Hormat sama Tuhan, ya. Waktu kemarin kita bisa melayani pekerjaan untuk anugerah, ya. Kita bisa melayani pekerjaan untuk anugerah. Tidak boleh sembarangan, saudara. Kita takut sama Tuhan. Sungguh hormat dan takut sama Tuhan. Saya mau baca nih. Yeremia 48 ayat 10. Yeremia 48 ayat 10. Terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Ini ayat 10a. Maka kita takut sama Tuhan. Saya takut sama Tuhan. Saya kalau udah masuk di dalam kamar, saya mempersiapkan firman Tuhan, sikap hormat saya kepada Tuhan. Berfirman Tuhan, saya tidak bisa berbuat apa. Ini firman Tuhan, bukan firman manusia, bukan firman pendeta, bukan, ini firman Tuhan. Takut sama Tuhan. Saya baca firman Tuhan dan saya selidiki dengan konkordansi dengan Alkitab, buku-buku yang lain sebagai buku pegangan hamba Tuhan. Tidak hanya pegangan satu, tapi pegangan yang lain, horizontal, vertikalnya. Minta urapan Roh Kudus, minta hikmat dari Tuhan untuk disampaikan kepada semua jemaat Tuhan. Dan juga puji-pujian. Saya berdoa dulu, tanya sama Tuhan, Tuhan nyanyi apa Tuhan? Tanya sama Tuhan, hormat kepada Tuhan. Sebab nilai pekerjaan Tuhan tidak boleh sembarangan, saudara. Takut sama Tuhan, supaya hidup kita diberkati. Kalau bukan takut, hormat dari saat ini, kapan lagi? Kesempatan masanya berlangsung satu kali. Kesempatan tidak berulang dua kali. 17 Agustus yang sudah saya lahir 1956 tidak terulang 1956 lagi, nggak ada. Sekarang sudah tahun 2024, tidak akan terulang 1956 lagi. Kapan bisa balik lagi? 17 Agustus 1956 tidak akan terulang. Ya, waktunya berlangsung satu kali.
Oleh mari kita hormati Tuhan dan kita cinta Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Hormat Yesus, haleluya. Puji Immanuel, amin, haleluya. Rajaku, Tuhanku, bintang fajar, amin, haleluya. Di dalam kekekalan ku puji Dia Yesus, memerintah bersama Dia selamanya. Nanti kelak kita akan bersama dengan Yesus memerintah. Itu tertulis dalam Wahyu pasal 17-14. Dia akan memerintah. Saya mau baca. Memerintah kekal selama-lamanya. Oleh itu mari kita hormat sama Tuhan. Setiap kesempatan Bapak Ibu, jangan lalai. Hanya berlangsung satu kali. Kita anugerah. Hidup ini semua anugerah. Saya mau baca Wahyu pasal 17 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Mereka akan berperang melawan anak domba, tapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ialah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di segala raja. Mereka bersama-sama dengan Dia juga akan menang. Mereka yang terpanggil, yang telah pilih, dan yang setia, dan akan memerintah. Soal kita membaca di dalam kitab Wahyu, saudara, akan memerintah kekal selama-lamanya, saudara. Maka kita bangga. Lihat ini, saya mau baca ayat pasal 22 ayat 5. Wahyu 22 ayat 5. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Hormat Yesus, amin, haleluya. Puji Immanuel, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Sebelum beraktivitas, berjaga dan berdoa melalui firman Tuhan pada pagi hari, mari kita hormat kita kepada Yesus. Layani Tuhan dengan sungguh-sungguh tiap hari, setiap saat, membangun hubungan sehat dengan Tuhan, sampai suatu hari kelak nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan bersama dengan Yesus, surga kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel. Haleluya. Amin.